Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala aidan fi surati Saffat wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawuda wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawuda alaihi salam kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza idza tazawjal abdu faqad kamala nisfuddin falyattaqillaha fi nisfil baqi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas bergabungnya kembali di kelas saya. Ini adalah kelas B. Saya suka ketukar kelas A dengan kelas B gitu ya. Baik, agak sedikit aneh ya karena ketika hanya ada di UPNVJ dan ada mungkin hanya ada di mata kuliah saya, yaitu pengantar metode penelitian kuantitatif ya menggunakan ayat dan hadis. Tapi ini salah satu dari bentuk islamisasi ilmu pengetahuan ya. Kita lihat dulu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat ke-94 ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-147, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami Allah Subhanahu wa taala utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Ini salah satu dari kisah Nabi dan Rasul. Ya, kalau kita lihat dari artinya ya tentu saja itu sebenarnya sudah kelihatan juga sudah nampak ya. Di situ ada angka ya, di situ ada hitungan. Bahkan hitungan Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti di surat Maryam ayat ke-94. Ya, kemudian di As-Saffat itu ada hitungan juga yang unik, yang menarik. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami utus dia ya Nabi itu kepada 100.000 orang atau lebih ya, au yazidun. Artinya 1.000 lebih, 1.000 nambah lah. Kenapa sih nggak dibilangnya 1.000 saja gitu atau ribuan gitu? Kok ada 1.000 kemudian au yazidun. Tapi intinya ayat ini menjadi salah satu dari dasar tentang bagaimana hitung-hitungan ya dengan angka itu menjadi satu hal yang sangat kita perlukan. Kemudian juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu dari hadis tentang keutamaan dari saum puasa Nabi Daud ya. Yang unik di situ adalah ada kata-kata apa? Ada kata-kata pertama itu adalah pertengahan malam ya. Di situ ada kata-kata apa? Kana yanamu nisfal laili ya. Nisfal laili itu artinya setengah atau pertengahan malam, setengah malam nisf ya. Kemudian juga ada kata-kata apa? Sulusahu wayanam ya, sulusahu yakumu sulusahu, ada sepertiga
ya, malam. Kemudian ada juga kata-kata yasumu yauman, atau sebelumnya ada yanamu sudusahu, ya, bahwa Nabi Daud itu, ya, beliau itu tidur sudusahu, seperenam dari malam akhir, dan kemudian juga berpuasa karena, ya, dikatakan itu yauman karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Di situ ada pecahan seperenam, atau ya seperenam, ya, pertengahan malam setengah, kemudian sepertiga, dan seperenam. Sementara hadis berikutnya ini motivasi untuk yang masih jomblo nih, biar cepat nikah katanya gitu, ya. Idza tazawwajal abdu faqad kamala nasfuddin atau nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Ya, jika seseorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya, jadi separuhnya nih kalau udah nikah. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh berikutnya. Nah, ayat dan hadis ini menjadi dasar bagi kita untuk bicara tentang bagaimana kuantitatif atau metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu menjadi hal yang sangat urgent, sangat menarik, ya, sangat challenging untuk kita lakukan. Apa itu metode penelitian kualitatif? Nah, sebelum berlanjut, tentu saja kita harus pahami dulu tentang definisi atau pengertian dari metode penelitian kuantitatif, ya, yaitu apa? Pertama, ketika bicara tentang metode penelitian kuantitatif, tentu saja, ya, riset itu dilakukan itu karena apa? Karena ada masalah, ya kan? Ada masalah. Kemarin definisi masalah itu adalah adanya gap antara teori dan implementasi. Ya, adanya perbedaan mendasar antara das Sein dengan das Sollen, ya, atau lebih sederhananya masalah adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Oke, jadi banyaknya masalah tentu saja meniscayakan adanya sebuah penelitian. Dan sebuah penelitian itu bisa dilakukan, ya, tentu saja dengan menggunakan metode penelitian. Teman-teman semuanya insya Allah sudah paham apa itu metode penelitian, yaitu seperangkat aturan atau tata cara untuk melakukan penelitian, untuk melakukan sebuah riset, ya, melihat kembali, mencari kembali sebuah kebenaran. Dan metode penelitian itu bisa menggunakan kuantitatif, ya, kualitatif, dan juga mix method atau metode campuran. Kenapa kuantitatif dulu? Ya, karena memang dalam teori ilmu pengetahuan yang namanya metode kuantitatif itu memang lebih dulu muncul yang disebut dengan metode ilmiah. Sedangkan metode atau pendekatan data kualitatif itu muncul kemudian yang dikenal dengan metode alamiah, naturalistic approach, ya. Sementara kalau kuantitatif itu lebih kepada scientific approach, pendekatan ilmiah. Ilmiah dengan alamiah, kedua-duanya itu benar, ya, selama tahapan dalam penelitian itu bisa dilakukan dengan sebenar-benarnya. Oke, ya, metode penelitian ada kuantitatif, ada kualitatif, dan metode campuran atau mix method. Nah, kalau kita bicara tentang metode penelitian kuantitatif, tentu saja ini terkait dengan dengan permasalahan yang memang sifatnya itu kuantitatif, ya. Yang itu masalah itu perlu adanya kuantifikasi, perlu adanya angka, perlu untuk diukur dengan objektif atau dengan jelas, ya, sehingga kita akan tahu sebenarnya pengaruh, ya, brand, ya, pengaruh merek, ya, terhadap tingkat penjualan, apakah itu tinggi atau tidak. Itu baru satu variabel. Kemudian apakah yang mempengaruhi, ya, apa saja yang mempengaruhi terhadap pilihan seseorang terhadap satu produk. Nah, kenapa
orang itu kalau ngomong mie instan taunya Indomie ya. Kenapa kalau orang ngomong air mineral Aqua gitu ya. Kemudian ngomongin tentang pasta gigi ya Pepsodent gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Sehingga kemudian apa sebenarnya? Jadi dia perlu adanya kuantifikasi, perlu adanya ukuran yang jelas, perlu adanya jawaban yang pasti. Itu namanya metode ilmiah. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa metode penelitian kuantitatif itu penting. Oke, berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan kuantitatif? Karena materi hari ini adalah metode penelitian kuantitatif. Ya, oke. Nah, metode penelitian kuantitatif kita awali dengan apa? Dengan istilah kuantitatif. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwasanya yang namanya kuantitatif itu adalah satu, berdasarkan jumlah atau banyaknya. Ya, kemudian juga berdasarkan bagian dari energi yang tidak dapat dibagi kembali. Artinya bahwa pokoknya di situ ada jumlah, ada ukuran, ada angka, ya, angka atau besaran tertentu, liter, kilo, mili dan lain sebagainya. Itu kuantitatif. Nah, kemudian saya ngambil juga dari Kasiram tahun 2008 bahwa metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis ya mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi keywordnya di sini menurut Kasiram itu adalah penggunaan angka. Ya, masih ingat kemarin kalau kualitatif tidak menggunakan angka ya, sementara kuantitatif ya kuncinya adalah di angka sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk penilaian. Dan ini ya sangat kita pahami ya, umpamanya ketika kita di SD, di SMP, SMA sampai kuliah pun IPK, IPK aja lah, jangan yang SD, SMP, SMA ya, IPK. Nah, IPK ya indeks prestasi kumulatif ya, masing-masing atau mungkin juga yang per semesternya yang paling tinggi kita menggunakan standar atau kita menggunakan skala 4. Jadi kalau ada mahasiswa yang nilainya itu 4 berarti itu cum laude atau dengan pujian. Nah, ada 3,9, 3,8, 3,4 ya, bahkan ada yang 2,5 gitu ya. 2,5 rendah sekali tuh. Kalau di UT saya dulu pernah pengalaman itu teman-teman itu ada yang sakom ya, sakom itu artinya 1,9 gitu, susah banget untuk kedua itu di ya UT lah, Universitas Terbuka saya sebutkan gitu. Kalau di sini ya standar itu ya 325 lah ya, 325 itu udah standar lah, sedang lah. Kalau 3 ke bawah itu sudah kurang. Berarti kan ada standarnya tuh. Jadi untuk mengetahui seseorang atau seorang mahasiswa itu pintar, pandai gitu ya, itu bisa dilihat dari apa? Dari IPK-nya. Dari IP-nya itu oh dia 3,9, pintar banget gitu ya. Oh dia 3,25, oh sedang lah gitu. Oh dia 2,5, 2,8, kayaknya meragukan nih gitu. Nah, itu ya, walaupun ya kita tahu kan di awal karena kita kuantitatif dulu, yang namanya kebenaran kebenaran itu bukan hanya dari satu perspektif. Jadi kalau ada yang mengatakan orang yang IPK-nya 4 itu pinter, kemudian ada yang mengatakan kalau IPK-nya itu 2,5 itu bodoh, umpamanya gitu, itu ya belum tentu benar. Ya ada benarnya tapi belum tentu benar ya. Bahkan ya berdasarkan pengalaman dan juga beberapa ini katanya yang paling pinter, orang-orang yang pinter justru malah susah cari pekerjaan katanya itu. Jadi yang yang 4, yang 3,9 itu kadang malah agak susah gitu ya. Tapi yang sedang aja lah 3,5, 3,6 is okay gitu ya. Oke, itu namanya ukuran. Jadi untuk melihat sesuatu itu kalau menurut pendekatan kuantitatif itu harus ada ukurannya. 4 ya pinter. Ya umpamanya nanti kalau di suka, tidak suka dan seterusnya itu ya ada skalanya, pakai skala Likert atau apa, itu ada ukurannya. Jadi tadi dikatakan bahwa metode penelitian kuantitatif itu adalah proses menemukan ya pengetahuan ya, pengetahuan apa ya, untuk mengetahui dia ilmu penelitiannya itu ilmiah.
Jadi tadi kan sifatnya itu ilmiah. Nah, ilmiah itu apa? Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Jadi kalau di kuantitatif biasa kaitan dengan hubungan, bicara tentang efisiensi, bicara tentang efektivitas gitu ya. Nah, itu mudah. Jadi nggak ada yang sulit. Walaupun orang nggak pernah belajar matematika, kalau dia niat belajar, insya Allah bisa gitu. Contohnya saya gitu ya. Padahal saya itu suka banget matematika dulu gitu ya. Oke, lanjut. Saya ambil juga masih dari penelitian nih biar teman-teman itu semakin paham apa sih yang dimaksud dengan kuantitatif itu. Margono mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan logika, hipotesis, verifikasi yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Nah, kalau Margono ini melihat pada logika hipotesis ya. Jadi kalau umpamanya kemarin kualitatif itu dia masalah itu bisa ditemukan di lapangan gitu ya, maka kemudian kalau umpamanya kuantitatif ini masalahnya itu di awal kemudian ingin membuktikan ya benar tidak ada hubungan antara hafalan Al-Quran dengan kecerdasan. Ya, katanya di mana-mana kan sekarang ada beasiswa tahfidz umpamanya. Ada nggak hubungan itu? Ya, saya yakin sudah ada yang sudah meneliti, walaupun dia nanti populasinya dengan sampelnya itu mungkin terbatas, gitu ya. Oke, jadi Margono ini fokus kepada hipotesis verifikasi. Jadi dia ada hipotesis itu adalah jawaban sementara, ya bahwa ada hubungan antara tingkat kecerdasan siapa ibu dengan anak. Saya dulu pernah ngomong kayak gitu. Jadi benar nggak sih kalau ada yang cerdas di sini kelas, ada yang pinter? Saya mau tanya, umpamanya pinternya itu apakah pengaruh dari ayahnya atau ibunya? Gitu. Kalau saya jawab sih dari ibu gitu ya, dari ibu. Tapi itu perlu survei ya, perlu survei. Itu namanya hipotesis, benar nggak? Jawaban saya sementara itu. Oh berarti itu hipotesis. Nah hipotesis verifikasi, hipotesisnya itu kemudian akan diverifikasi, akan diteliti benar atau tidak. Itu kuantitatif. Oke, kemudian ada Sugiono, ini Prof. Sugiono, ya beliau ahli di riset metodologi, mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Masih ingat kemarin positivisme? Nanti juga akan jelaskan lagi apa itu positivisme, ya. Jadi karena kalau kita lihat di RPS itu di pertemuan ini seharusnya pertemuan ke-9 gitu ya. Tapi ini pertemuan ke-10 tapi sambil materinya di pertemuan ke-9 agar lebih jelas. Kalau lihat kita di RPS di pertemuan ke-9 nanti akan saya bahas di terakhir, itu perlu paham tentang paradigma positivisme ya. Oke, kita akan belajar itu. Nah, masih menurut Sugiono ya, Sugiono mengatakan, Prof. Sugiono ini bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Wih, panjang banget ya definisinya. Tapi kita mendapatkan clue atau keywordnya, kata kuncinya adalah pertama Sugiono melihat bahwa metode penelitian kuantitatif itu dasarnya adalah filsafat positivisme. Masih ingat, filsafat positivisme itu adalah filsafat atau pemikiran lebih tepatnya ya, pemikiran positivisme di mana kebenaran itu ditentukan ya oleh angka atau oleh sesuatu yang terukur ya, dan harus empiris dan harus nyata. Oke, positivisme ini. Jadi dia sangat terbatas sekali. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, Sugiono juga menyebutkan tentang adanya populasi dan sampel. Nah, berbeda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif itu dia populasi itu harus jelas. Jadi populasi itu adalah objek penelitian secara keseluruhan. Umpamanya saya ingin membuat penelitian tentang persepsi atau mungkin ya pengaruh ya penghasilan orang tua dan umpamanya pendidikan keluarga terhadap prestasi mahasiswa di UPN VJ. Ya, nah berarti populasi ya yang akan saya teliti itu adalah seluruh mahasiswa UPN VJ. Nah,
Tapi kan banyak banget ya, ribuan mahasiswa UPNVJ. Nah, kemudian adakan di sana itu sampling atau mengambil sampel. Umpamanya dari 1.000 lah ya, 1.000 contoh-contoh saja ya. Umpamanya dari mahasiswa ada 1.000, saya hanya ambil 50 atau 100. Nah, nanti merujuk kepada teori tentang sampling. Nanti akan dibahas juga di pertemuan berikutnya tentang sampling. Jadi kalau kuantitatif dia harus ada populasi, harus ada sampel. Nah, sampel dari populasi itu harus didasarkan kepada teori yang sudah baku, yang sudah ada, apakah 30% atau boleh 10% atau mungkin karena populasinya itu tidak terhitung gitu ya, tidak terhitung, maka saya ambil hanya sekian saja. Nah, itu ada di teorinya. Oke. Nah, kemudian Sugiono juga menyebutkan tentang yang disebut dengan tadi teknik pengumpulannya, ya, jadi apakah dia random atau struktural dan seterusnya, menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian inilah yang nanti yang membedakan dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu ya rata-rata interview, wawancara. Kalau kuantitatif dia menggunakan kuesioner atau angket. Nah, itu digunakan sebagai instrumen. Kalau kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Sementara dalam metode penelitian kuantitatif, instrumennya biasanya adalah angka yang nanti dihasilkan dari angket atau kuesioner. Nah, kuesioner itu kemudian nanti diangkakan. Nah, diangkakan itu namanya dikuantifikasi, kemudian nanti dianalisis menggunakan statistik, menggunakan ilmu statistik. Mudah-mudahan sudah belajar statistiknya nih, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji hipotesis. Nah, hipotesis ini juga yang membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu tidak perlu adanya hipotesis atau hipotesa, ya. Hipotesis itu hanya ada di kuantitatif. Kalau umpamanya di kualitatif, kalaupun ada, itu namanya bukan hipotesis, tapi namanya itu preposisi, ya, perkiraan sementara. Tapi itu jarang disebutkan karena dia akan alamiah mengikuti dari objek penelitiannya, ya. Saya ulang lagi, berarti keyword di Sugiono, definisi tentang metode penelitian kuantitatif itu adalah filsafat positivisme, kemudian populasi dan sampel, kemudian instrumen penelitian, statistik, dan adanya hipotesis. Berikutnya, saya ambil dari Emzir, ya, di tahun 2009, halaman 28, ya, metode penelitian kuantitatif adalah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran sebab akibat, reduksi dengan variabel, hipotesis, kemudian pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran, observasi, serta pengujian strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi di dalamnya itu ada paradigma post-positivis. Nanti saya ngomongin paradigma sedikit juga. Kemudian juga ada sebab akibat, pengaruh mempengaruhi, ada variabel, hipotesis juga ada. Kemudian pengukuran, berarti menggunakan angka atau satuan tertentu, ya. Kemudian juga pengujian teori, berarti kan tadi ada hipotesisnya. Hipotesis pakai apa dibuktikannya? Dengan adanya beberapa teori, ya. Kalau dia eksperimen atau survei, ya tentunya menggunakan data statistik. Oke, teman-teman semuanya, berikutnya saya ambil juga biar lebih yakin ya apa sih kuantitatif itu, walaupun seolah-olah itu teoritis gitu ya, yaitu saya ambil dari Suharsimi Arikunto, ya, yang mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif itu, ya, ketika menjelaskan macam-macam tentang kuantitatif itu, kemudian sehingga dalam penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Maksudnya display datanya itu ya memang dari dari angka, ya. Umpamanya pintar itu umpamanya 9 atau 10, bodoh itu 0 gitu ya, atau 1 gitu, 1 sampai 3 gitu ya, itu bodoh umpamanya gitu. Walaupun ya tadi kalau kita ngomong, karena saya orang kualitatif, ya nggak bisa lah masa pintar bodoh hanya diukur dengan angka.
Makanya berkembang ilmu pengetahuan, ada IQ gitu ya, ada IQ, kemudian ada EQ ya, kemudian sekarang ada SQ gitu ya, kemudian juga ada social question dan seterusnya, ada kecerdasan majemuk dan lain sebagainya. Jadi ya nggak apa-apa namanya ilmu pengetahuan. Oke, ya jadi intinya dari Suharsim ini juga fokus kepada angka dan juga teori hipotesa. Nah, berikutnya penelitian ilmiah bersifat sistematis secara terencana, terukur, berprinsipkan logika hipotesis verifikasi. Ini dari Yun Surya Sumantri ya, tentang sifat dari kuantitatif, yaitu logis, hipotesis, verifikasi ya, guna mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori atau hipotesa berkaitan dengan fenomena alam secara deduktif. Wah, nanti masih ada bingung nih, deduktif apa, induktif apa. Kalau saya ingatnya itu deduktif, berarti D-nya itu di depan, berarti masalahnya itu di depan. Berarti kalau kuantitatif itu ya memang masalah dulu, kemudian dicari teorinya benar atau tidak. Kalau kualitatif dia induktif, in itu artinya di dalam, berarti di belakang gitu ya. Jadi dia masalahnya itu akan dicari di belakang, hasil juga akan cari di belakang seperti apa. Bisa jadi mengalami perubahan. Oke, teman-teman semuanya, aduh, waktunya banyak banget ini ya. Nanti mungkin boleh WA ke dosen berikutnya, saya tambah 10 menit lah, dikit lagi nih ya, ini 12.55 nih. Oke, paradigma tadi bahwa kuantitatif itu berlandaskan paradigma positivisme, dan positivisme itu tokohnya adalah Auguste Comte ya, tahun 1798 ya, dalam tulisannya Course de Philosophie Positif dan juga Système de Politique Positif ya, sistem politik positif. Nah, ini kata-kata positif itu sebenarnya ini ya, cara berpikir manusia itu dari mulai teologi, kemudian metafisik dan tingkatan positif. Nah, ini agak sedikit riskan dengan agama memang ini. Kenapa? Karena tingkatan teologi umpamanya gini, kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa gunung meletus? Kenapa terjadi tsunami? Ya, maka jawaban teologi, teo itu artinya Tuhan, logi itu logos, artinya ilmu tentang ketuhanan ya. Jadi kalau tadi kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi tsunami, kenapa gunung meletus, kenapa saya kok ganteng gitu ya, jangan bilang jelek gitu ya. Kenapa kok saya begini-begini? Nah, kalau jawaban teologi itu adalah karena takdir gitu ya, karena takdir. Ya benar, memang udah takdir. Kenapa gunung itu meletus? Ya karena takdir. Kenapa terjadi gempa? Ya karena takdir. Kenapa terjadi tsunami? Ya takdir, betul gitu ya. Memang betul seperti itu. Itu kalau tingkatan teologi. Nah, nanti ada tingkatan metafisik ya, metafisik ini biasanya terkait dengan pemahaman yang kemudian nanti ada usaha manusia ya. Ini yang dalam Islam yang tidak boleh, ketika umpamanya biar gunung itu tidak meletus, tidak ngamuk gitu, mau kemudian dikasih sesajen gitu ya, ini nggak boleh ya, ini namanya syirik gitu ya. Kemudian nanti umpamanya ada juga biar hasil lautnya itu bagus, maka ngelarung umpamanya kepala kerbau. Ini juga syirik juga, nggak boleh juga nih. Nah, kemudian dari teologi kemudian ke metafisik, kemudian ke positif. Apa itu positif? Positif itu adalah berdasarkan mekanisme metode ilmiah ya, berdasarkan mekanisme metode ilmiah, ada uji coba, ada eksperimen, ada terus menerus. Nah, kalau bicara tentang positivisme, bicara tentang paradigma, itu pasti ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Aduh, saya kayaknya agak ngebut dikit nih ya, waktunya agak terbatas sekali nih, mohon maaf sekali. Kemudian ini ada pengertian dari paradigma. Apa itu paradigma ya? Paradigma itu adalah ya, saya ambil dari pendapatnya siapa nih, Denzin and Lincoln ya, mengatakan paradigma itu adalah basic belief system or worldview that guide the investigator not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways ya. Paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metode, tetapi cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis. Sangat filosofis sekali ya. Mungkin teman-teman nanti boleh baca lagi, nanti saya akan upload juga dan saya akan jelaskan kembali gitu ya. Jadi intinya paradigma itu adalah worldview, cara kita
kita memandang. Kalau positivisme dia memandang bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang empiris, yang kelihatan, yang terukur, sehingga nanti yang dibahas itu hanya hal-hal yang sifatnya itu empiris saja. Ini penjelasan dari ontologicalnya, ada epistemologinya, ada metodologinya. Ya, keberadaannya, kemudian kalau epistemologi itu dari apakah kebenaran itu, bagaimana standar kebenaran, bagaimana cara mendapatkan kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan. Ini kalau yang teman-teman suka mikir, ini menarik sekali gitu ya. Ini juga ontological question-nya, ada epistemological question dan juga methodological question. Jadi kalau ngomongin tentang paradigma, ya bicara tentang kuantitatif atau kualitatif, bicara tentang riset dari penelitian approach gitu ya, maka bisa dilihat dari sisi ontologi, epistemologi, ada metodologi, nanti juga ada aksiologi. Nah, ini ringkasan dari apa yang disebut dengan paradigma positivisme, ya, bahwa kuantitatif itu muncul dari paradigma ini. Lihat ontologinya, materinya itu adalah realita terpisah-pisah, ya, independen, dependen, eliminasi dari totalitas dan juga adanya dinamika. Artinya apa? Bahwa dalam positivisme itu realitas itu dianggap terpisah-pisah, tidak bersambung. Artinya tadi yang mempengaruhi dari tingkat penjualan itu adalah brand, merek gitu ya, dan juga garansi atau mungkin kemudahan atau mungkin kualitas. Dia akan dibatasi ya, padahal nanti ya bisa saja kalau sebuah riset dibatasi, memang kalau dalam riset itu ya pasti ada pembatasan ya, independen, dependen. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu terikat dan juga ada yang tidak terikat. Jadi akan terus dikembangkan, eliminasi dari totalitas. Jadi dalam riset kuantitatif itu dia akan mengambil beberapa contoh sampel dari keseluruhan populasi yang ada. Dinamika berarti dia sebenarnya juga dinamis, sebenarnya bergerak, dia akan ada perubahan-perubahan. Dari sisi epistemologi, koherensi, korespondensi, generalisasi, dan nomotetik. Ya, artinya koherensi berarti dia ada ketersambungan. Ya, ada ketersambungan, kemudian ada hubungan, ada keumuman, ya, kemudian juga ada case-case tertentu, kasus-kasus tertentu yang memang dia dipisahkan dengan fenomena secara keseluruhan. Ya, contohnya ketika saya mau buat penelitian agak berbeda sedikit ya, karena kemarin ini ya penyebab terjadinya gempa. Ternyata ilmu tentang gempa ini belum sampai kepada bisa memprediksi. Yang bisa memprediksi itu adalah gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, kita pengen tahu terjadi umpamanya ilmunya udah sampai nih. Jadi yang namanya gempa itu sebenarnya terjadinya itu kenapa sih, gitu kan? Jadi kenapa penyebab gempa itu? Oh, pergeseran dari lempeng benua umpamanya. Nah, tapi kita lihat di Bogor ya, atau mungkin kalau gempa tahu usah banjir aja deh, banjir. Jadi kenapa terjadi banjir longsor? Oh, kita ambil kasus di Bogor. Ternyata di Bogor itu karena apa? Karena lingkungannya itu dia pegunungan, kemudian hutannya mulai gundul, kemudian alih fungsi dari hutannya menjadi kebun yang kurang tahan terhadap air dan sebagainya. Nah, ketika saya melakukan penelitian di Bogor, kan otomatis saya bisa mengatakan bahwa penyebab banjir itu juga sama nih seperti di Sulawesi atau mungkin di tempat yang lainnya gitu. Itu namanya mengeneralisir. Walaupun nanti akan ada yang beda nomotetiknya itu. Oh, ternyata banjir di Jakarta bukan karena itu gitu ya. Oh iya, banjir itu di Jakarta itu karena luapan gitu ya. Atau mungkin banjir di di Banjarmasin, Kalimantan itu dia ternyata ya bukan hanya dari atas tapi memang ada aerob dan lain sebagainya. Di Indramayu juga sama. Nah, aksiologinya itu bebas nilai, objektif, dan kemanfaatan. Ini nanti bisa dipelajari lagi dan kita bisa diskusikan. Oke, berikutnya. Ini karakter dari kuantitatif itu, instrumen digunakan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya menggunakan angket tadi atau kuesioner. Nah, zaman sekarang ya kuesioner itu nggak perlu lagi diketik, di print, kemudian fotokopi. Sekarang udah pakai Google Form. Saya yakin teman-teman sudah biasa tuh untuk menggunakan Google Form ya. Cuma nanti kalau pakai Google Form itu cari yang jangan yang ribet-ribet ngisinya gitu. Saya kemarin ngisi pakai ANP punya mahasiswa itu ternyata pakai HP ngisi, ternyata yang di sebelah sini itu
masih ada yang perlu di checklist. Nah, itu agak merepotkan. Responden itu kan biasanya itu pengennya gampang gitu ya. Nah, tidak banyak berikan peluang fleksibilitas, masukan imajinatif dan refleksitas. Jadi dia memang ya angka berarti memang lebih pasti gitu ya, walaupun kepastiannya kepastian kuantitatif gitu. Nah, masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks juga, serta pembahasan lebih pada permukaan atau tidak mendalam. Ya, jadi nanti kalau dalam bisnis syariah atau dalam ekonomi bisnis itu akan sangat banyak sekali. Umpamanya kita pengen tahu kenapa sih orang itu agak males untuk bayar zakat di Basnas ataupun di LAS gitu ya. LAS ada yang NAS, ada yang nasional, ada yang regional. Kenapa sih orang males gitu? Saya mau ngambil penelitiannya di mana nih? Oh, di Bogor. Bogor kan luas sekali. Bogor mana? Kota atau kabupaten? Bogor, Jakarta lah ya, jangan Bogor ya. Saya contohnya di Bogor, tentang di Bogor. Jakarta kan luas, utara, timur, selatan, pusat gitu ya. Oke, saya ambil seluruh Jakarta tapi pakai sampling. Oh, berarti ada samplingnya. Oke. Ya, jadi dia sifatnya itu. Nah, ini karakternya juga lebih banyak lagi. Yang pasti intinya itu memang adanya angka, adanya kuesioner, adanya analisis statistik, kemudian juga hasil penelitiannya itu adalah generalisasi gitu ya. Kemudian juga istilahnya itu disebut dengan penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah. Kalau kualitatif itu alamiah. Metode ilmiah ini saya ambil dari Jujun Surya Sumantri, ya, kerangka yang disebut dengan metode ilmiah kan dari tadi kita ngomongin metode ilmiah tuh. Ya, kerangka pemikiran bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Ada hipotesa, ada verifikasi, kemudian juga menguji kebenaran dari suatu sebuah ini ilmiah. Oke, nah teman-teman semuanya tinggal 5 menit lagi nih kayaknya nih ya. Aduh, saya gak enak banget nih sebenarnya nih ya. Sebentar, saya akan print screen dulu. Tapi alhamdulillah yang semangat lah kalau di sini. Saya tadi ada internasional seminar, mohon maaf sekali. Nanti besok-besok insya Allah kita akan tambahkan lah untuk waktunya. Mohon maaf sekali tadi. Saya pikir tadi sudah ini. Oke, lanjut dikit lagi. Kita bicara tentang tadi positivisme ini ya. Kita masih di sini. Saya akan percepat. Nanti ada rekaman juga. Ini tadi karakter dari penelitian kuantitatif. Kemudian ini metode ilmiah. Kemudian ini prosedur penelitian kuantitatif, ya sama lah namanya membuat penelitian itu ya harus ada permasalahan, identifikasi, ada lagi literatur review, studi literatur, ya baca jurnal, skripsi, tesis, pengembangan kerangka konsep, ya jadi kerangka teorinya itu perlu dikembangkan, kemudian juga ada identifikasi variabel, hipotesis, dan juga pertanyaan, nanti ada uji untuk reliabilitasnya gitu ya di kuantitatif. Pengembangan desain penelitian, jadi kalau di kuantitatif itu ada desain penelitian. Jadi penelitian itu mau seperti apa? Teknik sampling jelas ada beberapa, tapi rata-rata tadi adalah menggunakan random. Pengumpulan dan kuantifikasi data, ya pakai kuesioner, pakai Google Form, ya atau mungkin pakai yang penting di situ ada angka untuk mewakili analisis data, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Jadi nanti setelah data ditemukan itu mau diapakan. Nah, ini beberapa jenis dari metode penelitian kuantitatif. Ada eksperimen, experimental research. Wah, ini perlu waktu yang cukup lama. Jadi eksperimen. Jadi di ekonomi juga ada juga gitu ya. Tapi biasanya di ilmu alam juga banyak ya untuk melakukan eksperimen. Tahu eksperimen ya? Eksperimen itu berarti uji coba. Ya kalau di pendidikan itu dia diajar dalam jangka waktu sekian gitu ya, yang kelas ini, kemudian nanti hasilnya itu seperti apa. Kalau di biologi itu, satu bulan satu orang itu suruh makan tempe terus, yang 1 bulan lagi dia nggak boleh makan tempe sama sekali. Nah dalam jangka waktu 1 bulan ada pengaruhnya tidak gitu ya. Nah saya ketawa karena kan ada penelitian itu ya, jadi 1 bulan orang itu dikasih makan kambing terus gitu ya. Kemudian satunya lagi satu orang itu dikasih makan tempe terus. Ternyata hasilnya yang makan tempe itu dia darah tinggi, cepat marah. Kenapa? Karena tiap hari dikasih makan tempe, yang lihat temennya dikasih makan daging kambing terus.
Tapi itu bukan metode ilmiah gitu ya. Itu cuma apa bercanda, just kidding gitu ya. Oke, ada eksperimen. Tapi tadi betul contohnya ada eksperimen ya, ada eksperimen perlu waktu. Nah, ada korelasi. Nah, ini yang paling banyak. Correlation research. Jadi ada hubungan pengaruh ini terhadap ini, apakah ini X1, X2, X3, ya apakah ada pengaruhnya terhadap ini dan seterusnya. Oke. Nah, ada juga komparasi. Ini hanya membandingkan ya, comparison causal comparative design. Ada survei riset design. Kalau survei itu berarti semuanya, kayak umpamanya ada survei penduduk, ya survei ke kesejahteraan, ya survei gender dan sebagainya. Soalnya sudah tahu. Ini kan deskriptif, korelasional, kausal, tindakan, perkembangan, eksperimen. Nanti yang tadi yang belum itu adalah tindakan. Ini biasanya di action research. Jadi risetnya itu langsung ada tindakannya, ada solusinya, ada perkembangan atau R&D, Research and Development. Jadi setelah riset ada hasilnya, kemudian di development, dikembangkan lagi, kemudian diuji cobakan lagi. Nah, ini langkah-langkahnya logiko, hipotiko, verifikatif. Ini karakter dari kuantitatif ya. Ada perumusan masalah, kemudian penyusunan kerangka berpikir, kemudian perumusan hipotesis, kemudian hipotesisnya itu diuji, kemudian nanti ada penarikan kesimpulan. Itu yang disebut dengan logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi logis, kemudian ada hipotesis, hipotesisnya itu kemudian diverifikasi atau diperiksa lah bahasa sederhananya. Nah, ini prosedur dari penelitian masalah, deduksi atau induksi, ada kerangka berpikir, ada khasan pengetahuan, kemudian ada perumusan hipotesis, induksinya, pengujian, ditolak atau diterima. Deskriptif, ini metode deskriptif, yaitu cara menggunakan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah yang ada pada masyarakat. Jadi dia hanya mendeskripsikan saja, gitu ya, mendeskripsikan saja. Oke, kemudian ada lagi komparatif, tadi membandingkan, ya, melakukan penelitian yang mengarah untuk diketahui apakah dua filter itu perbedaan dalam suatu aspek yang sedang diteliti. Nah, ini ya komparatif, komparasi, tahulah insya Allah mudah ya. Survei juga mudah juga, ya, yang bentuknya itu adalah penelitian informasi dikumpulkan dari beberapa sampel berupa orang, menghubungkannya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh orang tersebut. Ya, jadi dia ya survei lah, tahu ya, survei kemana gitu, ketemu orang, kemudian nanti dinilai. Ada ex post facto, ya, digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Nah, ini terkait dengan nanti sebab akibat, kenapa terjadi anarki, kenapa terjadi banyak hoax dan lain sebagainya. Ya, ada true eksperimen, berarti ya tadi ya eksperimen itu adalah benar-benar true, benar-benar sebenarnya. Jadi dia sangat ketat tuh dalam eksperimennya. Oke, last terakhir, aduh lewat ya, 9 menit lagi. RPS, kalau merujuk kepada RPS di pertemuan ke-9 itu adalah bagaimana cara mencari ide penelitian. Jawabannya gampang sekali ya. Cara mengetahui ide penelitian pertama bisa menggunakan literatur review ya. Jadi dari penelitian terdahulu, oh penelitian ini sudah dilakukan oleh orang, tapi yang bagian ini belum nih. Oh ada nilai novelty-nya, ada sesuatu yang baru yang belum diteliti. Oh kan hampir semua penelitian itu sudah dilakukan penelitian. Iya, tapi dengan tempat yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan variabel kalau di kuantitatif yang ditambahkan itu menjadi novelty, menjadi kebaruan dari sebuah penelitian, dan itu bisa menjadi sebuah ide penelitian. Yang kedua, adanya rekomendasi penelitian. Kalau kita baca skripsi, tesis atau disertasi, biasa di akhir itu setelah kesimpulan itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi penelitian biasa berisi juga tentang kekurangan atau keterbatasan penelitian tersebut ya. Kesimpulan, kemudian rekomendasi. Ya, kekurangan dari penelitian ini belum menggunakan variabel umpamanya kecerdasan, belum menggunakan variabel pendapatan, sehingga diharapkan penelitian berikutnya bisa memasukkan variabel ini. Udah ketemu tuh ide penelitian ya. Kemudian juga bisa menggunakan dengan pengamatan, dengan membaca, dengan melihat dan sebagainya, maka itu menjadi juga ide penelitian, observasi langsung dan juga
juga tidak langsung. Oke, yang kedua, bagaimana menyusun metode penelitian yang baik? Ya gampang saja ya. Pertama, tentukan pendekatan dan desain penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana menyusun metode penelitian yang baik? Maka cara menyusun metode penelitian yang baik pertama adalah tentukan masalah yang memang bisa dijadikan academic problem akademik ya. Setelah masalahnya itu ditemukan, kemudian pilih desain penelitian atau pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Saya ulang lagi. Jadi setelah masalah itu ditemukan, maka kemudian tentukan desain penelitian dan dari objek penelitian. Nah, kemudian pilih populasi dan juga lakukan sampling dari data atau dari objek penelitian yang ada. Ini karena kuantitatif. Kemudian kuasai analisis data dengan benar, kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan metode ilmiah. Oke. Nah, bagaimana cara menyajikan hasil penelitian? Wah, ini paling gampang banget gitu kalau menurut saya ya, tinggal ini doang ya. Jadi ya namanya menyajikan hasil penelitian berarti pertama diawali dengan pendahuluan yang di dalam itu pasti ada background, kemudian nanti ada rumusan masalahnya juga dicatat, kemudian kerangka teori yang digunakan, kemudian metode penelitian yang digunakan dan juga pembahasan yang mendalam ya sesuai dengan hasil atau data dari penelitian atau dari objek penelitian yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan analisis kuantitatif, kemudian nanti ada kesimpulannya. Nah, itu terus gitu kan. Jadi untuk menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian ini bisa dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi atau juga penelitian yang sifatnya itu umum. Oke. Nah, bagaimana membuat analisis yang baik? Ya, tentu saja analisis nanti ke depan kita akan bicara tentang angka-angkanya. Ya, pastikan data yang dianalisis itu sudah valid. Jadi ada tes variabel. Bagaimana caranya? Oke, next session insya Allah. Kemudian sesuai dengan tool sebagai visual analisis dalam penelitian, berlaku jujur dalam menganalisis masalah. Ini ciri khas dari ilmu pengetahuan. Kemudian juga konsisten dalam penggunaan analisis penelitian. Oke, itu materi kita hari ini dan di sini 13.15 di laptop saya jam 13:07. Wah, masih ada dikit lagi. Terima kasih banyak ya ini agak-agak sedikit di sini nggak gerak misalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kalau ada yang mau bertanya boleh nanti langsung ini saja saya sambil ngomong. Kalau yang pertama langsung interupsi aja Pak mau nanya gitu ya. Saya masih ada waktu 5 menit lah ya. Nah nanti saya akan buatkan challenge-nya itu di WhatsApp group ya terkait dengan ya kalau ada yang bilang tugas gitu, tapi challenge saya lebih suka. Jadi nanti akan saya bagikan beberapa pendekatan metode penelitian, kemudian masing-masingnya itu akan presentasi. Ya, nah presentasi ya di sini aja dibuat kelompok. Nanti saya akan komunikasi dengan Fadil aja deh buat kelompok dan masih pekan depan. Ya, nanti satu kelompoknya berapa, kemudian temanya apa, insya Allah nanti akan ditentukan di grup WA. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan ya sebelum saya tutup karena mungkin dosen lain sudah menunggu. Silahkan. Ada yang mau bertanya atau bingung? Silahkan yang mau bertanya. Pencet apa? Keluar. Silahkan yang mau bertanya tentang metode penelitian kuantitatif dan di RPS itu tadi yang 4 pertanyaan terakhir. Nanti kita akan explore lagi, lebih detail lagi dan di pertemuan yang akan datang insya Allah akan lebih panjang dan akan lebih banyak waktu kita untuk diskusi insya Allah. Baik, sini lebih 7. Oke, saya pikir udah 18, sudah cukup ya. Sudah cukup, nanti bisa bertanya di grup WhatsApp ya. Silahkan dan tugasnya nanti juga akan saya umumkan di grup WhatsApp juga. Demikian dari saya, jazakumullahu khairan ala khudurikum wa ihtimamikum.
Terima kasih atas kehadiran, ya, join bersama di majelis ini, di pembelajaran ini, dan juga perhatiannya. Insya Allah untuk challenge akan saya lanjutkan di WhatsApp atau di grup WhatsApp atau grup WA. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Oh, tadi ada gambarnya tuh siapa tuh? Rani ya. Terima kasih. Semuanya lihat dulu, lanjut. Iya, Pak. Oke. Hah? Udah lewat.